Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, saya Tasya Fadila dengan NIM B1A 1212. Saya Saila Gifana Rahma dengan NIM B1A 121228. Saya Ikhlas Utanaya dengan NIM B1A 121232. Saya Muhammad Abi Wibrisi dengan NIM B121241. Dan saya sendiri yang bernama Jasmine Octavia Putri dengan NIM B1A1 21248. Guys, tadi kan kita habis belajar nih. Gimana kalau misalnya kita bahas ulang materi yang tadi biar lebih paham aja kalau dibahas ke depannya, mau nggak? Boleh. Tadi kita materi tentang apa sih? Perkembangan kan? Poin-poinnya apa aja? Jadi ada 4 poin. Yang pertama, teori pembagian kekuasaan. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, perkembangan hukum administrasi pada zaman kolonial. Yang keempat, perkembangan hukum administrasi di Indonesia. Yang poin pertama tuh maksudnya gimana ya? Yang teori. Jadi, teori pembagian kekuasaan dibagi 5 teori, yaitu teori trias politika, teori catur praja, teori pancapraja, teori satpraja, dan yang terakhir teori dwi praja. Bentar. Teori trias politika sama teori satpraja itu gimana sih? Jadi, teori trias politika, teori ini dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke memisahkan kekuasaan menjadi 3 kekuasaan negara, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan ketiga kekuasaan federatif. Dengan adanya desentralisasi kekuasaan pada 3 lembaga itu, maka kemerdekaan individu akan tercermin dari tindakan raja yang sewenang-wenang, dan teori ini dikenal dengan teori trias politika. Dan teori satpraja, Urjono Projodipuro mengemukakan kekuasaan dibagi atas 6 jenis, yaitu yang pertama kekuasaan pemerintahan, yang kedua kekuasaan perundang-undangan, ketiga kekuasaan pengadilan, yang keempat kekuasaan keuangan, yang kelima kekuasaan hubungan luar negeri, dan yang terakhir kekuasaan pertahanan dan keamanan umum. Gitu. Terus yang poin kedua apa? Tadi bahas tentang pertumbuhan ya? Iya, poin kedua itu pertumbuhan hukum administrasi. Maksudnya tuh gimana? Jadi hukum administrasi negara telah berkembang saat pihak pemerintah mulai menata kehidupan masyarakat dalam menggunakan sarana hukum. Dengan demikian, hukum administrasi dalam bentuk awalnya sudah sangat kuno karena pemerintah sejak dulu telah bertanggung jawab atas penataan kehidupan bermasyarakat. Setiap bidang hukum administrasi mengenal undang-undangnya sendiri. Dan secara garis besar dapat dikatakan bahwa baru sejak Perang Dunia Kedua mulai berkembang hukum administrasi umum sebagai bagian dari ilmu hukum. Begitu. Paham. Nah, ngomong-ngomong, pertumbuhan hukum administrasi umum di banyak negara bergerak dalam 3 taraf, yaitu perkembangan awal hukum administrasi umum hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan sendiri. Kedua, adalah dengan diperkenalkannya peradilan administrasi negara. Tanpa peradilan administrasi yang mencakup semuanya, perkembangan hukum administrasi akan sangat terbatas. Ketiga, adalah saat pembuat undang-undang memutuskan untuk menyelaraskan tindakan pemerintah dengan mengadakan pembuatan undang-undang umum, yaitu aturan-aturan umum yang berlaku bagi pelaksanaan wewenang tertentu. Oh, jadi itu tiga taraf pertumbuhan hukum administrasi negara. Poin selanjutnya apa sih? Nah, poin selanjutnya yaitu tentang perkembangan hukum administrasi negara pada zaman kolonial. Jadi, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peranan administrasi negara masih sangat terbatas, terutama sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban hukum bagi usaha pengumpulan sumber daya dari bumi Indonesia untuk kepentingan pemerintah dan rakyat Belanda. Mulai tahun 1920-an, ruang lingkup administrasi negara pemerintahan kolonial mengalami sedikit perubahan karena pengaruh kebijaksanaan etika oleh pemerintah Belanda yang merasa mempunyai kewajiban moral untuk memberi pelayanan warga pribumi sebagai imbalan terhadap eksploitasi sumber daya Indonesia oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. Oh, jadi gitu ya, apa sih penjelasan di perkembangan hukum administrasi negara pada zaman kolonial. Nah, kalau yang terakhir, poin terakhir itu ada di perkembangan hukum administrasi di Indonesia. Jadi perkembangan di Indonesia tuh jadinya sangat luas
sejak pemerintah Belanda memperlakukan etische politik, yaitu artinya suatu politik balas budi, di mana pemerintah Hindia Belanda memberikan sedikit perhatian kepada rakyat Indonesia. Lalu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan membuat undang-undang organik dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di antaranya tuh ada pasal 27 ayat 2 tentang asas dasar jaminan keadilan sosial. Terus ada pasal 29 tentang asas dasar agama. Terus pasal 30 tentang asas pertahanan negara. Pasal 31 tentang asas dasar pendidikan dan pengajaran, pasal 32 tentang asas dasar kebudayaan nasional Indonesia, dan yang terakhir itu ada pasal 33 tentang asas dasar perekonomian Indonesia. Jadi gitu ya. Jadi poin-poin yang ada di materi perkembangan di Indonesia itu ada tentang teori pembagian kekuasaan, terus pertumbuhan Han. Terus tadi pertumbuhan Han tuh bergerak dalam 3 taraf ya. Terus yang ketiga ada perkembangan hukum administrasi negara pada zaman kolonial, dan yang terakhir ada perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Paham kan semuanya? Paham. Sekian diskusi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.